Shalom. Tuhan memberkati. Hari ini kita sama-sama masih dalam seputar Paskah. Masih banyak berkat Paskah yang diberikan kepada kita melalui firman-firman Tuhan yang kita dengar. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Rancangannya selalu indah dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, bahkan Engkau berkati kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan bersuka cita membalas kasih-Mu yang Kau berikan kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-Mu, pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita. Hamba-Mu yang bawa firman, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu, berkati Bapak Zakaria. Terima kasih Bapak, ibadah kami dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa yang selalu ada untuk kita. Bahkan rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita. Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Saat ada masalah, cara Tuhan menolong kita berbeda dengan satu dengan yang lain. Itulah bukti kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak pernah ragu Tuhan, ku selalu mengikut-Mu Yesus, karena Kau punya cara yang luar biasa yang dapat kami nikmati setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu.
kasih Yesus. Cara-Mu luar biasa Tuhan, untuk setiap menolong kehidupan kami Yesus. Tak pernah lepas tangan Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, buat setiap cara yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan hati kami Tuhan untuk kami dapat menyembah-Mu. Siap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Bersama kami GBS Haleluya Palur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau masuk gerbangnya dengan penuh puji-pujian, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji
kehidupan kita. Rancangannya selalu indah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupanku. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, jalan-Mu tak terselami dalam kehidupan kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah dalam hidup kami. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam kehidupanku Tuhan, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga jemaat GBS Haleluya Palur yang belum beribadah mengikuti ibadah online. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengajar dan mendidik kami agar kami menjadi orang yang setia kepada Engkau melalui ibadah-ibadah
dan juga melalui kehidupan keseharian kami. Berbicaralah Tuhan, supaya kami kuat dalam menghadapi berbagai macam ketakutan, dalam berbagai macam kebimbangan hidup. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja, mengajar dan mendidik kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus dapat mengalahkan maut. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Dia membagi-bagikan damai sejahtera kepada para murid dan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus di minggu itu merupakan peristiwa yang harusnya melandasi kehidupan kita untuk menikmati damai sejahtera pemberian Kristus. Pada saat itu Petrus, Yohanes, Maria Magdalena, dia sudah melihat, dia sudah membuktikan bahwa Yesus tidak ada di kubur. Petrus melihat kain kafan yang sudah terlipat rapi dan kain peluh. Yohanes melihat kain peluh, sedangkan Maria, dia ketemu dengan Yesus. 3 orang ini adalah 3 orang yang penuh sukacita. Dia dapat membuktikan atau dia dapat melihat bahwa Tuhannya, sesembahannya, gurunya sudah tidak ada di kubur, dia sudah bangkit. Hati yang penuh sukacita ini memberikan semangat yang luar biasa. Dia lari kembali untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun sukacita Petrus, sukacitanya Yohanes, bahkan sukacitanya Maria tidak mempengaruhi teman-temannya. Maria mengatakan, "Aku sudah ketemu guru yang nanti akan datang kemari." Itu pun belum mengubah ketakutan teman-temannya. Dengan bukti dalam ayat ini tadi, mereka masih berkumpul di satu tempat yang rapat, terkunci. Bahkan ayat ini mengatakan mereka masih hidup di dalam ketakutan. Seperti inilah yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Orang-orang Kristen merayakan Paskah. Orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Tetapi banyak di antara mereka yang masih terbelenggu dengan berbagai macam ketakutan. Ada yang takut karena hari-hari ini ekonomi sangat sulit, sehingga mereka didera dengan berbagai macam ketakutan ekonominya. Ada yang takut karena mereka masih dalam keadaan dibelenggu oleh sakit penyakit. Ada yang takut
mereka memiliki berbagai macam masalah. Padahal harusnya dengan kebangkitan Yesus, hatinya yang sudah dibakar dengan semangat ini, maka berbagai macam ketakutan dapat ditolaknya. Nah, Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria Magdalena yang sudah mengabarkan tentang kebangkitan Yesus ini pun, mereka juga larut di dalam ketakutan. Dia berada di rumah itu, dia ikut terkunci, dia ikut larut bersama dengan teman-temannya. Nah, kenapa? Karena sukacitanya ini hanya sukacita pribadi. Menyala, tapi nyala pribadi ini kurang kuat. Nyala pribadi ini kurang hebat. Harusnya nyala ini disulutkan kepada teman-teman lain. Sehingga menjadi nyala yang besar. Menjadi kekuatan yang besar. Tapi apa daya? Ketakutan membelenggu mereka. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara masih dibelenggu dengan ketakutan, percuma kita hanya hafal tentang kebangkitan Yesus. Kita yang mengerti karena ada ibadah dengan Paskahnya. Tuhan ingin kita lebih dari itu. Tuhan kepengen supaya setiap orang Kristen yang merayakan Paskah itu menikmati berkat-berkat yang luar biasa sehingga ketakutannya pun lenyap. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Pengalaman melihat Tuhan harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi hari ini, kalau kita masih merayakan seputar Paskah, mari kita belajar bertemu dengan Tuhan. Karena yang dapat mengalahkan segala macam ketakutan itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita mati. Kita harus yakin bahwa tangan Tuhan kita dipaku oleh orang-orang Romawi. Lambung Tuhan kita ditusuk dengan tombaknya orang Romawi. Kita harus yakin betul Tuhan kita mati. Tetapi kematian yang Tuhan lakukan ini adalah kematian yang menghapus dosa-dosa kita. Rasakan dan nikmati bahwa Tuhan telah berkarya di dalam hidup kita. Dosa kita telah diampuni. Sesudah dosa kita diampuni, belenggu dosa sudah tidak berkuasa atas diri kita. Pengalaman ketemu Tuhan inilah yang harus menjadi tonggak di dalam kehidupan kita. Pengalaman ketemu Tuhan inilah yang harus menjadi bukti bahwa Kristen kita memiliki iman yang hidup. Yesus menemui muridnya
dengan menunjukkan inilah tanganku yang berlubang paku dan inilah lambungku yang ditusuk. Berarti bukan jadi-jadian. Berarti bukan hantu. Ini Tuhan kita. Dan apa yang diberikan Tuhan kepada kita yang telah bertemu dengan Dia. Yang diberikan adalah damai sejahtera. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang dapat menikmati damai sejahtera Kristus. Hari ini kita sama-sama masih dalam seputar Paskah. Masih banyak berkat Paskah yang diberikan kepada kita melalui firman-firman Tuhan yang kita dengar. Namun hari ini Yesus menebarkan damai sejahtera. Rasakan, nikmati, dan bagikan agar damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu kita miliki. Sesudah kita miliki, berbagai macam ketakutan lenyap. Karena Yesus bangkit. Yesus menyembuhkan penyakitmu. Yesus bangkit. Yesus mengalahkan segala macam kekuranganmu. Yesus bangkit. Yesus melepaskan engkau dari berbagai macam belenggu-belenggu yang menakutkan dalam hidupmu. Hari ini kita terima damai sejahtera Kristus. Hari ini kita ketemu Yesus. Hari ini sukacita kita melimpah. Dan hari ini kita katakan, Tuhan, aku siap untuk mengabarkan kebangkitan-Mu kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami, bahkan kepada setiap orang yang kami temui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan kepada kami bukti bahwa Engkau hidup. Dan kehidupanmu membawa damai sejahtera kepada setiap orang yang memiliki pengalaman bertemu dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih mentaati tata aturan pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tambah satu, berdoa. Pengumuman yang kedua, ibadah on-site. Sekali lagi, Palur telah mengadakan ibadah on-site. Kami mengundang jemaat yang belum datang. Kami mengundang Bapak Ibu yang sekitar Palur kepingin ikut ibadah. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9, ibadah raya. Selasa jam 6 sore, ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat ada ibadah permata, ada ibadah cabang Perumnas. Minggu ada ibadah muda remaja. Mari kita semarakkan kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga kegiatan yang ada akan memberikan pupuk iman bagi kita dan menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik para pemimpin-pemimpin kami,
baik dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, dan sampai ke daerah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sertai mereka sehingga bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga berkat Allah tercurah atas bangsa ini dan setiap persoalan-persoalan bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik, dan demikian juga bangsa ini mengalami kemajuan yang datangnya daripada Engkau. Untuk itu Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Engkau ada di tengah kami. Engkau masih melihat iman percaya kami yang kami satukan. Kami akan menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, supaya anak kami ini dapat berjalan, supaya anak kami ini dapat berbicara, dan dia dapat menjadi penginjil-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami Arin yang ada tumor di dada dan tulang-tulangnya rapuh. Dia telah menyerah kepadamu Tuhan. Dan biar Engkau jamah sehingga tulangnya Kau kuatkan, tumornya Engkau ambil. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah sehingga dia tidak dapat beribadah di gereja. Tolong Tuhan, jamah kaki-kakinya, beri kekuatan sehingga Bu Gito sehat. Bu Gito dapat memuliakan nama-Mu bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, kakinya sakit dan sesek. Tolong Tuhan, Kau jamah kakinya, Kau buang seseknya, sehingga Ibu Setyo Purnomo setia menemani Pak Setyo untuk mewartakan Injil-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda dosen. Tolong Tuhan jamah, supaya asam lambungnya tidak naik dan Bu Linda dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Engkau telah menjamah Bapak Petrus Sutrisno dengan Ibu. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan dan pemulihan terjadi hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Antar dan pimpin kami agar kami dapat bertemu dengan teman-teman kami yang lain menjadi penginjil-penginjil-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan, Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati.